Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, selamat datang di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola sistem informasi keluarga atau yang biasa kita singkat SIGA. Pengelola data keluarga ini, Sobat Bi, kita sering sebut juga dengan Datiners. Datiners ini adalah mereka yang mengelola data dan informasi baik di tingkat provinsi dan juga di lini lapangan. Sangat senang, saya Lisa, hari ini bisa menyambut Datiners semua dan juga Sobat Bi dalam episode keempat Akurasi. Bagi Sobat Bi dan Datiners yang mungkin baru bergabung, program Akurasi ini merupakan kolaborasi dari Direktorat Pelaporan dan Statistik dengan Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Di program Akurasi ini, kita membahas segala hal tentang SIGA, memberikan wawasan mendalam, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Datiners atau juga Sobat Bi yang tertarik dengan data keluarga. Datiners juga bisa mendapatkan informasi yang akurat, terkini, solusi, tips dan trik dari berbagai tantangan terkait persigaan yang mungkin Datiners hadapi di lapangan. Nah, di episode kemarin ini kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Yuli terkait blog ECDI pada pemutakhiran PK24. Buat yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, bisa juga ditonton di tayangan ulangnya channel YouTube Bi Radio Indonesia. Nah, untuk episode hari ini nggak kalah menarik nih. Kita akan berbicara tentang aplikasi pemutakhiran PK24 dari sudut pandang teknologi. Untuk itu, kita akan undang ahlinya langsung nih, narasumber kita dari BBB alias bukan bintang biasa. Kita ada Bapak Fajar Sidik Eskom dan Bapak Muhammad Zudan Taufik ST yang merupakan peranata komputer di BKKBN. Nah, Sobat Bi bisa tanya-tanya terkait obrolan kita hari ini, yaitu lagi-lagi tentang aplikasi pemutakhiran PK24 dari sudut pandang teknologi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Akurasi. Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Untuk Sobat Bi yang bersiap-siap ingin bertanya atau berkomentar dapat menghubungi WhatsApp ke 0812 8770 4833. Masih di Akurasi nih Sobat Bi, kita kedatangan dua narasumber keren sekaligus suhunya aplikasi PK24, yaitu ada Bapak Fajar Sidik Eskom dan Bapak Zudan Taufik ST dari Peranata Komputer BKKBN. Halo Pak Fajar dan Pak Zudan, gimana nih kabar hari ini? Super banget nih. Super banget. Gimana nih Pak Zudan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Zudan super terus dia. Super terus nih. Ini ya, siap sedia jaga lilin ya lagi pemutakhiran PK24 ini ya. Jadi kondisinya tuh harus fit, harus baik gitu ya. Betul, Asik ini kan banget. kelihatan nih kan cerah-cerah nih ya. Iya, cerah. Fajar cerah gitu kan, walaupun Oke. jaga lilin. Tetap harus semangat Iya, ya. Wah terus. Enaknya dipanggil apa nih, Pak atau Mas nih? Kak kali ya. Iya. Dipanggilnya Kak Kak ya. aja deh ya. Kak Fajar dan Kak Zudan Oke. nih. Wah, nggak kerasa ya nih pemutakhiran PK24 ini sedikit lagi sudah mau hampir selesai nih. Sekarang kan tanggal 28 Agustus 2024 ya. Gimana sih kalau dari Pak Fajar dan Pak Zudan ini kan dari Ditekda ya. Di pemutakhiran PK24 ini peran Ditekda tuh apa sih, bisa di-sharing-sharing nih ke para Datiners dan juga Sobat Bi nih sekalian. Gimana nih? Iya, jadi kalau perannya di Tekda itu ya dalam pemutakhiran PK24 ini, itu selain kita itu menyiapkan instrumen teknologi informasinya, kita juga harus mempersiapkan baik infrastruktur maupun aplikasi. Nah, semua hal itu yang harus benar-benar kita jaga, kita pastikan bahwa pelaksanaan pemutakhiran PK24 ini harus lancar, Alisa. Kalau dari Pak Zudan nih gimana nih komentarnya? Ya, memang tugasnya di Tekda ya ini untuk mensupport program PKKBN, salah satunya pemutakhiran PK24 ya. Itu agar berjalan dengan baik gitu kan. Walaupun kalau boleh saya bilang ya, pemutaran PK24 ini sebenarnya di awal tuh paling smooth di antara yang sebelum-sebelumnya. Maka di Tekda sudah menyiapkan belajar ya
Mas Fajar ya, Kak Fajar belajar dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan, bagaimana kita menyiapkan infrastruktur, bagaimana kita menyiapkan aplikasi dengan apa namanya performa yang selalu meningkat tiap tahunnya gitu. Itu alhamdulillah tahun ini kita mengalami sendiri gitu kan, paling smooth lah di awal itu ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan juga ini juga ya, Kak Zudan ya, Kak Lisa ya. Jadi tiap tahun itu memang ada apa ya, ada seperti kayak apa ya, ada challenge-nya lah gitu. Betul, Jadi betul. pertama waktu di 21 ya, di tahun 2021 itu hanya PK-nya aja. Terus tahun kedua kita mulai ada lagi challenge lainnya, ada Fairval. Tahun ketiganya itu ada Fairval dengan cakupan yang sangat besar juga. Di tahun 2024 ini ada yang baru lagi nih, Ada Pak. yang baru Apa itu, lagi, Pak Zudan? ada ECDI, Yes. Early Childhood Development Index ya, itu Kalisa. Oh gitu, wah ada sesuatu yang baru ya di tahun 2024 ini. Nah sebelum Betul. kita membahas sesuatu yang baru ini nih, tadi Kak Fajar membahas tentang instrumen-instrumen nih. Nah boleh di-spill dikit nih, maksud di instrumen di aplikasi pemutakhiran PK24 nih apa sih yang Sobat Bi dan para Datiners nih pada belum tahu? Baik. Sebenarnya kan instrumen-instrumen yang ada itu pertama sebenarnya kita bagi dalam apa ya, dua bagian ya, baik dari sisi arsitektur infrastrukturnya maupun juga arsitektur aplikasinya. Nah, di challenge-nya itu di tahun 2024 ini ya. Jadi sebelumnya itu kita itu menggunakan public cloud ya, public cloud. Iya, betul. Nah, sekarang itu kita ini beralih nih, kita mengikuti amanat undang-undang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, di sana kita itu harus menggunakan pusat data nasional. Nah, itu challenging banget buat di Tekda, di mana kita nih harus mulai migrasi ini semuanya, dan ternyata PK24 juga udah mau mulai lah. Itu disitulah challengingnya itu dari infrastrukturnya, lalu dari aplikasinya. Dari aplikasinya itu instrumen-instrumen itu berubah, mulai dari dari sisi kita itu validasinya itu sudah mulai kita improvement lagi. Yang dulunya itu kalau kita itu ngedapetin feedback itu 1 hari 2 hari ya, jadi ceritanya Kalisa nih lagi mendata nah 2 hari kemudian dapat info Validasi. sudah valid ya datanya. Nah kalau sekarang mungkin Kalisa data mungkin 5 menit kemudian udah valid deh, cepat gitu. Iya, Nah iya. di situ yang kita improve. Betul, memang tantangan di Tekda kan bukan hanya mendelivery sebuah kebijakan sistem gitu yang itu cepat gitu kan, yang enak digunakan, tapi kita harus ingat gitu, kita ada regulasi-regulasi yang harus kita ikuti gitu kan. Jadi nggak sembarangan kita taruh misalnya di public cloud sembarangan gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi itu salah satu tantangan kami juga, itu ada di pusat data nasional tapi itu bisa lebih perform gitu ya Om daripada sebelum-sebelumnya gitu Mbak Lisa. Oh gitu ya, seru banget nih tentang aplikasi. Tapi kan ada ya wilayah yang belum menggunakan aplikasi ya, masih formulir. Nah itu gimana ya cara mengaksesnya gitu bagi wilayah-wilayah yang masih memang formulir? Nah, memang kalau kelebihannya dari aplikasi pemutakhiran ini ya, Kalisa. Jadi kita itu selain bisa menggunakannya secara online, kita juga bisa menggunakan secara offline. Walaupun pendekatannya agak berbeda. Jadi kita tuh tetap harus mendata menggunakan formulirnya. Nah, nanti akan dibantu oleh teman-teman lapangan yang kita jobsnya itu namanya itu role-nya itu namanya operator ya, Pak Zudan ya. Ya, Nah, jadi si operator ini akan mengcollecting hasil wilayah-wilayah yang menggunakan formulir, lalu mereka isi. Biasanya mereka itu di balai penyuluhan atau tempat lain mungkin yang memiliki akses internet. Kurang lebih seperti itu kalau untuk yang kaitannya dengan offline. Nah, kenapa kita itu masih provide offline sampai saat ini? Karena memang masih cukup banyak juga gitu ya Kalisa ya. Masih cukup banyak juga wilayah-wilayah yang masih dalam kategori remote area. Betul. Kita sebisa mungkin itu menjangkau seluruh wilayah, mau itu
wilayahnya itu yang secara Coverage internet. coverage internetnya itu bagus, maupun daerah-daerah remote area kalau bisa kita juga bisa dapat gitu ya datanya. Ya memang di dari tahun kemarin ya kita menyiapkan dua instrumen untuk mendata di lapangan. Jadi satu itu kita menggunakan Android native ya. Jadi yang bisa kita ambil dari Play Store gitu kan. Nah, ada satu yang kita pakai PWA yang dari awal kita kembangkan terus gitu ya, Progressive Application. Jadi ini untuk ya kan kader itu dinamis di lapangan ya. Ada yang bisa menggunakan Android gitu kan, ada yang ternyata sudah menggunakan iPhone. Itu yang kita mungkin secara natifnya belum bisa provide gitu. Itu kayak macam-macam betul gitu ya. macam-macam gitu. Nah, ini PWA ini termasuk yang akan digunakan oleh daerah-daerah yang menggunakan formulir begitu. Jadi web based tapi dia di mobile dia bisa dianggap sebagai sebuah aplikasi natif. Namanya apa ya? Itu. Apa itu? Apa ya? Responsif. Responsif ya, dulu responsive design, responsive apps gitu kan. Sekarang kita ada progressive web application yang itu lebih, jadi ada database juga bisa di situ ya Om ya, Kak Fajar ya. Itu lebih responsif digunakan di device mobile gitu. Iya, betul. Gitu Mbak Lisa. Oke. Kalau tadi kan nyerempet instrumennya itu ada Android dan PWA. Nah, kan kader-kader sekarang nih HP-nya pada canggih-canggih nih, pada bagus-bagus pakai iPhone. Nah, itu mereka tuh gimana nih cara mendatanya nih? Nah, kalau yang pakai device-nya itu di luar Android, jadi mereka itu memang menggunakan itu yang tadi Pak Zudan bilang itu kita menggunakan progressive web apps. Jadi dia itu sebenarnya web tapi dengan karakteristik yang hampir mirip dengan aplikasi Android. Nah, itu langsung diakses di web aja, pemutakhiran pk.bkkbn.go.id, go langsung. Ya, itu kayak kita pakai aplikasi di smartphone gitu. Oke. Nah, tadi juga nyerempet nih ada aplikasinya mode offline, tapi sebelum kita membahas ke sana, tunggu dulu sebelum kita ke part selanjutnya ya. Dan disampaikan kembali untuk Sobat B yang ingin bertanya atau berkomentar dapat menghubungi WhatsApp ke 0812-8770-4833. Nah, sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol, kita dengerin satu lagu dulu ya. Tetap bersama kami di Radio Indonesia. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Nah, Sobat Bi dan Datiners semua nih, tadi kita udah tahu nih soal instrumen dari aplikasi PK24 dari Kak Fajar dan Kak Zudan nih, ada dua ya. Untuk tadi tuh nyerempet ada mode offline-nya nih. Nah, sekarang boleh dong diceritain Kak Fajar dan Kak Zudan terkait aplikasi ini ada mode offline-nya atau tips dan trik nih yang mungkin bisa dibagi ke Sobat Pi dan para datiners terkait do and don't-nya saat menggunakan mode offline. Boleh aja nih langsung dijawab sama suhunya. Oke, kita bantu jawab ya, Bang Zudan. Oke, ayo. Nah, jadi sebenarnya simple banget kok untuk yang offline itu ya. Mode, ya. Untuk offline itu sebenarnya banyak do's-nya daripada don't-nya. Ya kan? Kalau ini itu yang penting itu pastikan memang di aplikasinya itu sudah menggunakan versi yang paling terakhir atau terbaru. Lalu pastikan juga itu ketika pertama kali kita login itu datanya itu memang sudah masuk semuanya sehingga nanti tuh ketika mendata offline itu tinggal tok ayo kita mulai mendata ibu kita mau mendata nih, udah ada tuh datanya semuanya udah lengkap. Jadi emang tuh bener-bener udah nggak sibuk-sibuk lagi kita itu nyari ini datanya siapa ya, siapa. Jadi kayak gitu. Bukunya itu kita udah punya listnya gitu. Betul, ya, sudah tinggal jalan gitu. Betul, benar-benar kayak kayak udah kayak kita udah siap mendata itu benar-benar kayak itu udah punya daftarnya nih, udah datang nih ke tempatnya nih yang remote mau yang seperti apa ya. Kalau dalam kondisi offline tuh tetap bisa
Nah, kalau udah selesai mendatanya itu gimana tuh, Bang Zudan? Ya, kalau sudah selesai udah sampai simpan gitu kan, yang jelas ini yang penting banget itu adalah jangan lupa backup. Jadi misalnya satu hari nih gitu ya, satu hari kita mendata offline nih sudah misalnya, atau bukan satu hari lah, kita satu blok nih selesai, saya mau lanjutin lagi nantilah siang atau sore gitu. Nah itu sarannya di backup dulu lah gitu kan, backup, kasih nama tanggal baru, atau kita kirim bukan kita kirim ya, kita simpan, yang penting kita tahu oh ini pendataan sampai siang tadi misalnya gitu kan. Nah itu baru setelah nanti sudah oke ya, saya udah dapat nih misalnya 50 nih gitu kan, ya kita reguler lah, kalau bisa kita reguler, kita cari tempat yang bisa dapat sinyal gitu ya, untuk kita sinkronkan biar data ini enggak ngedon terlalu lama di device gitu kan, bisa naik ke server gitu, baru itu agak tenang tuh, kita bisa mendata offline lagi gitu kan ya. Jadi backup berkala, yang penting tuh backup berkala. Jadi nggak chat WA aja yang kita backup berkala, tapi juga aplikasi PK juga backup berkala. Betul sekali, seperti itu sih. Sama ini juga ya, Zudan ya, ada juga ya. Jadi kalau don'ts-nya ini sebenarnya kalau menurut kita ini, jadi aplikasi itu kan diupdate secara berkala. Oke? Yeah. Nah, update itu langsung ya ke Play Store-nya gitu ya. Ke Play Store-nya, jangan ke tempat-tempat yang lain. Terus juga nggak perlu tuh mungkin sobat B semuanya ini jangan pernah untuk mengupdate itu dengan cara di-uninstall dulu. Betul. Terus baru dia install lagi dengan versi terbaru. Nah itu salah. Apalagi APK gitu ya, kita share APK gitu. Itu kalau memang tidak untuk latihan dan sebagainya, itu kami nggak menyarankan. Jadi tetap ambil di Play Store gitu kan. Kalau ada update mau minor mau mayor gitu kan, jangan di-uninstall. Nah, kalau itu don'ts yang paling hakiki itu, jangan di uninstall gitu. Play Store yang officialnya ya. Official di PKKPN. Ya, gitu sih Kalisa. Kalisa gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada updatean baru nih, udah langsung aja ke Play Store dan cari nama aplikasinya dan Pemutahiran PK. Pemutahiran spasi PK ya. Pemutahiran spasi PK, jangan lupa. Only. Ya. Itu bintang 5 semua itu, alhamdulillah teman-teman. Mantap. Ratingnya bintang 5 karena aplikasinya itu sangat membantu ya, Jelas useful dong. sekali. Jelas dong. Dan sekali lagi jangan coba-coba untuk di-uninstall dulu ya, baru di download lagi, baru diinstal ulang. Itu kalau boleh tahu biar kenapa nggak boleh kita hapus dulu? Nah, karena terutama untuk teman-teman yang ini ya, teman-teman yang offline gitu ya. Teman-teman yang offline itu kan sebenarnya kan cara kerjanya nih. Jadi dari mereka mendata lalu nanti itu kan disimpan di lokal smartphone-nya ya. Jadi kayak di memorinya smartphone-nya lah kayak gitu. Nah, ketika itu di-uninstall, itu tuh di flash semuanya tuh, hilang semuanya. Data jadi itu ke flash. Iya, hilang. Jadi ke flash. Nah, terus ketika mereka install ulang baru lagi, maka mereka itu mulai fresh lagi dari awal. Jadi don't do that. Iya. Jadi tadi yang sudah didata belum dapat statusnya gitu kan. Itu dengan menguninstall berarti sudah mendestroy hasil pekerjaan beliau nih gitu kan. Jadi jangan sampai itu dilakukan. Jadi kalau mau uninstall itu harus dengan ahlinya dulu, konsultasi dulu nih. Saya harus menguninstall. Jadi sebelum kita menguninstall tuh ini benar gak ya? Langsung tanyakan aja. Boleh ke mana, ke SPV-nya ya, supervisornya, manajer data, manajer pengolah, pokoknya siapapun bisa ditanyakan. Itu juga mereka juga master juga ya, betul sudah ikut pengalaman udah teruji lah. Nah gitu ya Sobat B, pokoknya jangan bingung kalau menemukan kendala saat menggunakan aplikasi pemutahiran PK24. Kita ikuti do and don'ts-nya. Kalau di Progress nih juga kan di aplikasi itu ada ya beberapa jenis status. Itu boleh dijelasin nggak itu maksudnya apa tuh? Oke. Jadi ada 7 status ya. Kalau ada 7 status itu mulai dari yang paling oke ada valid gitu kan, ada valid, ada not valid, kemudian ada tersimpan, ada kosong, ada receive gitu kan, ada anomali dan anomali
terkonfirmasi. Itu ada 7. Jadi yang nanti masuk progres gitu ya. Yang nanti masuk progres itu bukan hanya yang valid sebenarnya, tapi dia yang di data keluarga baru itu ada keluarga baru gitu kan, dan yang statusnya itu ada, maksud saya ini status yang di jenis keluarganya ya, jenis datanya, datanya keluarga baru atau PK23. Mungkin Kak Fajar mau nambahin? Iya, jadi dari ketujuh status itu ininya treatmentnya juga beda-beda ya, jadi beda-beda. Jadi semisal kalau valid itu kan kalau ibaratnya kalau kayak adik-adik kakak itu lagi pada ujian dapat nilai 100 valid tuh tes ya betul kan, ya. Semua gitu ya sudah nggak ada isu dicek. Tapi mungkin yang jadi catatan mungkin kaitannya mungkin untuk yang not valid atau anomali ya kan. Nah itu mungkin kayaknya tuh perlu kita verifikasi ulang deh ke Alisa gitu ya. Ini kenapa ya nggak valid, ini kenapa, anomali ini juga anomalinya karena apa sih gitu. Nanti mungkin bisa dibahas di episode selanjutnya gitu. Kita in depth gitu kan, membahas kenapa bisa not valid, kenapa bisa anomali. Tapi seru gitu juga ya, seru keren itu juga kalau membahas ternyata. itu. Saya nggak jangka juga ini ternyata emang keren banget di konsep acara kayak begini. Iya, keren banget nih. Top. BKKBN top. Kalau anomali, perihal anomali itu bisa dikasih contoh nggak sih gimana perlakuannya gitu? Nah, contoh. Tapi ini emang mostly ya. Ini isu bukan isu. Jadi yang muncul tuh anomali itu rata-rata itu karena apa? Karena ceritanya anomali karena NIK ya. Jadi sebenarnya tuh kondisi yang terjadi itu kan variatif ya. Jadi ada yang memang ketika pendata itu datang nih melakukan kunjungan ke keluarga. Nah, ceritanya ternyata keluarga itu belum memiliki nomor induk kependudukan. Nah, semisal belum memiliki nomor induk kependudukan, untuk rules-nya itu di pemutakhiran PK ini kan harus mengisi dengan angka 9 sebanyak 16 kali. Betul. Nah, hasilnya itu jika udah selesai nih pendata ini mendata nih, seret ya kan. Nah, itu akan mendapat notifikasi yaitu anomali. Nah, hasil anomalinya itu mesti kita konfirmasi ulang ya, gitu ya Pak Zudan ya. Jadi oleh si pendata ini beliau harus konfirmasi ulang nih, dibuka lagi nih yang anomali ini kenapa gitu kan. Nanti dia ada pertanyaan atau ada segmen pertanyaan yang itu ditandain nih, ini kenapa nih gitu. Anomalinya ada di sini nih, bisa nikah, bisa jadi itu usia ya Om, tapi sudah bekerja misalnya seperti itu. Jadi intinya sih ini ya Kak Zudan ya. Jadi kita kan ini ya, kunjungan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke. Ketika memang di lapangan itu memang sebenarnya ada NIK ya, coba digali agar mendapatkan NIK tersebut. Betul. Tapi jika memang keluarga tersebut belum memiliki NIK ya kan. Nah, gambarkan sesuai dengan kondisinya. Betul. Jadi dengan confirm saja. Ya, jadi dengan mengetik 9 berapa kali sih Mas? 16 kali ya. 16 kali. Betul. Nah, terus lakukan hal yang seperti itu. Jangan juga loh gara-gara kita kan kadang-kadang teman-teman juga ini ya pengennya perfect gitu. Betul. Ya. Pengennya 100% perfect ya, pengennya gitu. Inilah cantik gitulah gitu datanya. Jadi terus niknya diukir lah itulah. Niknya diukir diukir itu di asal ngisi gitu kan, jangan sampai. Jadi ya biar kualitas data dari PK ini tetap terjaga gitu kan. Kan kita tahu sendiri lah hasil dari PK ini sudah membantu sangat banyak gitu kan, keluarga-keluarga Indonesia yang memang membutuhkan intervensi gitu ya dari pemerintah. Betul. Gitu kan. Gitu Mbak Lisa. Oke, jadi NIK anomali atau NIK yang tidak wajar ini memang harus diperbaiki ya sesuai dengan identitas kependudukan. Dan kalau mau mengisi NIK diisi dengan 9 sebanyak 16 kali, tidak boleh angka lain, itu memang yang
orang ini tuh nggak punya atau hilang identitas kependudukan, atau bisa juga bayi baru lahir yang belum dibuatkan akta lahir gitu ya. Betul, itu juga bisa. Kali jago banget. Wede, kan sekali. belajar langsung nih ya Nah, dari ini setelah ini jadi narasumber itu. belajar Luar langsung biasa dari emang. suhunya, Iya. dari masternya. PPDS sudah bisa ini jadi narasumber di sini. Wah, seru banget nih ya Iya, obrolannya, iya, iya, makin iya. membara nih. Oke. Oke, baik Sobat B, nih sebelum kita lanjut ke obrolan-obrolan berikutnya, kita dengerin satu lagu dulu. Tetap bersama kami di Radio Indonesia. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Di Radio Indonesia. Radionya Keluarga Indonesia. Mantap. Masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Nah, Kak Fajar, Kak Zudan, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih soal status di aplikasi PK. Nah, sekarang gimana sih si para kader ini tuh bisa dikatakan aman atau tenang di saat mereka nih sudah mendata? Karena banyak sekali nih yang bertanya di hotline ya, ataupun di komen Instagram bilang, "Kak, ini saya sudah mendata, tapi sebenarnya udah masuk belum sih ke server?" Nah, gimana sih para kader nih bisa dikatakan aman setelah selesai mereka mendata nih? Bisa dijawab nih sama master-masternya. Oke, untuk merasa aman ya, merasa aman. Sebenarnya kan jadi tadi tuh yang dibilang oleh, yang diinfokan oleh Kak Zudan ya, mengenai 7 status ya, Iya. 7 status. Jadi bisa dikatakan sebenarnya selama smartphone yang nggak rusak itu aman, dan aplikasi juga belum di-uninstall itu juga aman. Iya, Itu dari sisi data yang ada di dalam smartphone-nya ya. Ya. Selama tidak di-uninstall, selama device-nya itu nggak rusak ataupun sudah memiliki backup, itu aman. Nah, lalu kalau bagaimana kalau semisal di servernya aman atau enggak kayak gitu kan. Jadi sebenarnya selama data pendata itu sudah mendapatkan status ya. Statusnya status. itu minimalnya itu Receive. receive, namanya itu receive. Nah, itu berarti data itu tetap data itu sudah aman. Ya, Jadi minimal. data itu sudah memiliki tempat di server. Jadi sudah nggak mungkin dia itu hilang gitu. Betul. Ya, jadi kan setelah mendata nih statusnya kan belum dimodifikasi gitu kan. Kemudian mendata disimpan, itu jadinya tersimpan gitu kan. Nah, tersimpan ini masih di lokal nih gitu kan. Perlu was-was nggak gitu? Ya, was-was nih sebenarnya nggak terlalu ya. Tapi kalau udah dapat sinyal, tadi kalau offline ya itu kalau bisa sih berkala kita nyari sinyal untuk disinkronisasi gitu. Nah, kalau sudah tersimpan nih, seperti disampaikan Kak Fajar di awal tadi, kalau tahun-tahun kemarin itu bisa sampai harian gitu ya baru dapat status receive minimal gitu kan. Receive itu artinya sudah diterima oleh server, nanti akan divalidasi gitu kan, masuk ke antrian. Nah, kalau sekarang itu bolehlah dilihat ya, itu sangat cepat gitu. Kemarin saya tuh nggak nyampe 5 menit aja 20 data itu langsung receive gitu kan. Pada sekali sinkron nih gitu. Jadi minimal receive gitu kan, itu sudah kalau orang Jawa bilang nyicil ayam gitu ya. Jadi data itu sudah di server, sudah tinggal menunggu gitu. Kalau bagi saya sih kader tenangnya kapan? Tenangnya kalau udah dibayar sih. Iya, cuman kan Benar. melihat dari status nih ya kan, kalau tenang saya udah dibayar, saya udah tenang gitu kan. Cuman statusnya kan udah, yang penting kan udah ada semua ya. Betul, statusnya. iya. Minimalnya itu receive ya. Receive lah, iya, Kalau bisa receive. tuh usahakan itu kita untuk mendapatkan status receive. Iya, minimal receive. Jadi kalau dari receive nanti dia bisa lurus langsung ke valid gitu kan. Bisa belok banget gitu kan ke not valid, bisa agak miring dikit nih ke anomali. Nah, ini kalau yang anomali ini kan tinggal kita konfirmasi gitu ya, walaupun receive anomali terkonfirmasi gitu kan, dan valid itu sudah bisa masuk progres ya. Iya, Kak Fajar ya. Ya, jadi jangan beranggapan kalau data yang namanya data anomali itu data yang nggak bagus atau seperti apa. Enggak, memang itu tuh memang adalah itu kondisi lapangan data seperti kondisi itu. lapangan Iya. yang seperti itu, dan kalau udah terkonfirmasi dan sudah dikonfirmasi. Gitu. Nah, mantap banget nih. Jadi untuk
para kader nih yang masih khawatir ya, gimana sih saya nih udah selesai apa belum sih sebenarnya mendata itu ya, pokoknya dilihat di aplikasinya minimal sudah ada status receive ya, Iya, artinya receive. sudah diterima oleh server nih, ya kan, dan tinggal yang tadi tinggal lurus atau belok nih ya, Iya. valid atau Belok tidak jangan valid, belok banget lah. ya, yang lurus-lurus aja lah Iya. kita. Iya. Dah ada lagi nih keresahan dari para kader tentang keamanan data. Ya, yang kita ketahui kan NIK itu kan sangat apa ya, sangat sensitif gitu ya, Sensitif, bisa iya, dibuat apa aja nah nih Betul, NIK betul. itu. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya. Ya, itu apa Pencurian yo? data gitu ya. Ya. Iya. Pencurian data nih. Nah, gimana sih kalau soal Oke. keamanan datanya nih, Kak Fajar, Kak Zudan, boleh langsung dijawab. Jadi saya bantu nih ya untuk menjawab. Untuk keamanan data itu sebenarnya jadi kan ada dua sisi ya. Pertama, kita juga pastikan nih untuk kader-kader yang tercinta nih seluruh Indonesia ya. Jadi kalau bisa tuh jangan install aplikasi juga yang macem-macem. Oke, mulai dari apa sekarang tuh apa sih yang rame-rame apa? Yang mana tuh? Judol ya. Oh, judi online. Nah, Judi gitu-gitu online. jangan. Aduh, Ya, maaf amit-amit banget. lah ya, amit-amit Jangan jangan itu nggak sampai. usah, benar-benar nggak Nggak usah usah, diinstal ya kan. Resiko terlalu Iya. tinggi gitu Ya, ya. hal-hal seperti itu yang juga sebenarnya itu mengancam keamanan smartphone-nya teman-teman kader di lapangan. Betul, iya. Nah, terus gimana nih dengan aplikasi yang ada di BKKBN, terutama untuk PK ini? Terutama PK. Alhamdulillah kita itu kita juga berkolaborasi ya. Jadi kerjasama dan berkolaborasi sama-sama saling mengamankan Iya. aplikasi pemutakhiran PK24 ini. Jadi kita ini kolaborasi juga Kalisa. Kita bersama BIN dan BSSN. Iya. Nah, di situ mereka teman-teman itu sama-sama saling mengamankan, terutama kaitannya dengan banyaknya transaksi yang ada di dalam pemutakhiran PK24 itu. Jadi Iya. transaksinya itu kalau bisa tuh memang kalau orang BSSN tuh apa sih namanya? Trial test apa tuh? Apa namanya? Sandiman ya. Sandiman, ya. Jadi sandiman. Sandiman ya. Sandiman. Oh, sandiman. Sandiman, Oke. ya. Ya, sandiman itu jadi petugas jadi tugasnya itu juga mereka itu membungkus data transfer yang terjadi di dalam aplikasi pemutakhiran PKK. Jadi kayak Iya. apa ya? Kayak Enkripsi. enkripsi ya. Ya, Jadi dia pelajarin enkripsi, diterapkan di enkripsi di aplikasi bagaimana gitu kan, Iya. ada tingkatannya gitu Iya, ya. iya, iya. Betul, itu yang sudah dilakukan di Tekda BKKBN ya untuk mengamankan data pemutakhiran gitu, terutama yang kredensial nih yang Iya. penting-penting banget nih gitu Iya, kan macam-macam tuh loh. Isinya macam-macam loh, itu bahaya tuh. Kak Lisa ya. Iya. Jadi mulai dari nik, nama, alamat, nama orang tua, nama ibu apalagi nama ya. orang tua, Iya. ya kan, terus juga ada NPWP juga NPWP, ada iya. dan lain-lain lah itu. Aduh, Nomor rekening kalau jadi kita perlu emang ya. butuh nih perlindungan Iya. ekstra ya, perlindungan Iya. ekstra dari teman-teman BIN dan BSSN. Nah, thank you ya BIN BSSN ya. Support kami terus Iya, support pokoknya. kami terus, Biar ayo. kami tenang gitu Boleh ya. sekali-sekali diundang sini ya. Bisa Biar itu. bisa ngobrol-ngobrol Iya, bareng benar, nih, benar, kan? benar. Yang bagus itu Benar, ya. benar. Ya, coba Terkait nanti keamanan data. Iya. Emang kalau keamanan data tuh sangat tricky banget ya. Sekarang Iya. apalagi banyak banget nih orang-orang yang berkedok mengirimkan link undangan gitu kan. aduh, Kalau iya. udah salah pencet udah langsung aja nih HP kita langsung Iya. Iya, benar. Bahaya. terlacak gitu Iya, ya. Jadi iya, harus itu. hati-hati dan jangan khawatir untuk para kader dan para warga di sana yang didata oleh kader pendata kita BKKBN, itu jangan khawatir karena untuk keamanan datanya ini bukan hanya dari BKKBN saja, tapi kita juga di backup gitu ya Iya. istilahnya Betul, menggandeng oleh kerjasama. BIN dan juga BSSN gitu ya. Kita kerjasama. Jadi jangan khawatir nih kalau misalnya nanti ada para kader yang datang ke rumah Anda, tolong dijawab, dan jika memang diperlukan untuk mendata keluarga, tolong diberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan juga yang sesuai Siap. dengan di lapangan seperti itu. Nah, untuk ke part selanjutnya nih Sobat Bi yang ingin bertanya atau berkomentar dapat menghubungi WhatsApp ke 0812 8770
4833 atau bisa juga mendengarkan di website kita biradioindonesia.id atau melalui Radio Box online. Nah Sobat Bi, sebelum kita lanjut untuk mengobrol, kita dengerin satu lagu dulu. Tetap bersama kami Bi Radio Indonesia, Radionya Keluarga Indonesia. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, Radionya Keluarga Indonesia. Masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Nah, Kak Zudan, Kak Fajar, tadi kita sudah mengobrol perihal aplikasi pemutakhiran PK24 yang ada instrumennya, lalu juga keresahan terkait keamanan data. Nah, sekarang kita ngobrol nih tentang masa depan. Asik, masa depan nggak tuh? Masa depan. Yes. Gimana sih untuk rencananya nih, atau sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang baru nih di tahun 2024 aja deh nih, nggak jauh-jauh dari sini, itu ada nggak hal-hal yang terbaru Baru di dari aplikasi PK24 ini ya? Ya, Ya di PK24 ini sebenarnya paling terbarunya itu sebenarnya kan ECDI ya. Betul. Nah, ECDI. Nah, sebenarnya juga mungkin di tahun 2025 jika memang memungkinkan, mungkin nanti coveragenya mudah-mudahan bisa Lebih kita banyak. perluas lagi Iya, untuk lebih ECDI banyak ya kayak. ECDI. Jadi ya tuh saat ini kan kebutuhannya itu hanya untuk representatif nasional ya. Iya. Nah, nanti itu kita itu ingin minimal tuh representatifnya itu kabupaten, kota. Nah, tentu itu kita harus lakukan pengembangan lagi ya kan, improvement ya, Mas Zudan ya, improvement baik dari sisi aplikasi, infrastruktur semuanya, desain topologi, arsitektur semuanya tuh harus kita sempurnain lagi. Nah, mungkin juga nanti kan juga ada ini ya. Jadi kan sebenarnya pemutakhiran PK, verbal dan semuanya itu sebenarnya naungnya tuh di dalam berpayungnya itu sebenarnya tuh SIGA ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya dari SIGA sendiri itu nantinya itu akan membuat semua kebutuhan kaitannya dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ini jadi lebih inklusif lagi di dalam satu sistem. Betul. Gitu. Iya. Nah, kalau semisal contoh nih kayak Mas Zudan nih, Mas Zudan tuh juga kemarin tuh ini ya, kayak rumah dataku kayak gitu sudah mulai dimasukin di SIGA juga ya. Gimana Ada tuh coba? Simil, ada Kampung KB Banyak, gitu ya. Jadi memang SIGA ini adalah besaran besaran sistem pengelolaan gitu ya, Iya. yang ada di BKKBN. Makanya tadi ada pemutaran PK, kita ada verbal, itu sebenarnya adalah subsistem yang ada di dalam SIGA gitu kan. Jadi kalau kita bicara apa nih PK dan sebagainya, PK itu tidak akan lebih besar daripada SIGA sebenarnya ya, Kak Fajar ya. Jadi orang teman-teman datiners ya, dan datiners itu bilang pasti akan SIGA pada waktunya. Betul ya. Ya, balik ke ECDI kali Om ya, Kak Fajar. Jadi tadi kan Kak Lisa udah nyampein tentang ECDI, itu hal yang baru di sini. Jadi ECDI itu memang sekarang kayaknya memang belum start semuanya ya, tapi dalam waktu dekat ini ECDI sudah bisa running gitu ya Kak Fajar ya, dengan salah satu syaratnya memang pemutakhiran PK-nya itu harus 100% pada level desa. Gitu. Selesai. Itu dulu dipastikan 100% di level desa gitu, baru nanti kan kita akan kunci tuh tidak bisa lagi memutakhirkan gitu kan, agar data yang akan kita sampling ini nggak akan lari-lari lagi, nggak akan berubah-berubah lagi. Sudah itu udah form itulah yang akan disampling, yang akan diwawancarai gitu ya. Mungkin dalam 1-2 hari ini kan Kak Fajar ya? Ya rencana tuh kalau nggak salah hari ini kalau nggak salah ya. Ada penarikan ulang ya. Jadi penarikan ulang yang batch 1 gitu ya, mungkin yang dirasa itu kemarin agak-agak kurang smooth gitu ya. Mungkin sekarang udah mulai pada masuk lagi ya. Jadi di compiling ulang lagi untuk data samplingnya, sehingga
jika memang sudah masuk, nanti silahkan melanjutkan proses Pendataan. survei ECDI-nya. ECDI, wawancara ECDI begitu Kalisa. Oke, jadi terobosan terbarunya nih di tahun ini ada pengukuran ECDI ya. Betul. Nah, kalau di aplikasi ini usernya tuh sama atau berbeda sih? Beda. 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 Aplikasi yang sama tapi username-nya Nah, berbeda. Itu mungkin salah satu bentuk inovasinya kita juga ya. Jadi kalau bisa tuh memang ini ya, Kalisa ya. Jadi kita kalau bisa tuh yang melakukan ECDI itu tetap merasa di dalam satu ekosistem yang sama gitu ya. dengan Jadi pemutakhiran, ya. kalau bahasa keren itu feel seamless. Feel seamless. Oke, bukan shining shimmering splendid ya. Bukan dong. Bukan, lain Bukan, konsep bukan. gitu. Jadi harus dipastikan ya kader Ya. itu nggak salah user ya. Nggak pada saat jangan dia sampai. mau- Iya, itu tuh dikasih loh usernya ya. Usernya Jadi beda. Usernya tuh dikasih ya. walaupun sebenarnya kalau kita balik ke home gitu ya, ke Iya. home dari aplikasi itu udah kelihatan kok kalau ini tuh pada saya menggunakan akun ECDI atau enggak. Oh iya betul. Kalau di ECDI di betul. atas tuh ada tuh ininya bloknya tuh ada kelihatan, blok ECDI gitu, sebelah kiri itu blok ECDI atau dia blok PK24 itu ada. Memang dipastikan dulu dari awal username-nya jangan salah gitu kan. Kemudian kalau udah login itu yang membedakan di home-nya itu Betul. dia sebelah kiri itu blok ECDI atau blok PK gitu. Seperti itu Kalisa. Oke, baik. Berarti pada saat mulai dia login tuh harus diperhatikan ya, dan jangan sampai salah untuk username-nya. Iya. Nanti kalau misalnya salah pun juga dia sudah terlihat di bagian home atau berandanya ya. Betul. Nah, kalau untuk aplikasi ECDI ini ada hal-hal penting nggak sih yang harus diperhatikan demi kelancaran pendataan nih? Jadi sebenarnya itu lebih ke lebih ke verifikasi ya, Jesse. Jadi pastikan bahwa keluarga yang ada di dalam aplikasi CDI itu memang benar keluarga yang berada di dalam lokusnya, gitu Betul. ya. Ya. Jangan sampai ada ya kita antisipasi jangan sampai keluarga tersebut bukan keluarga yang berada di dalam lokusnya tersebut, Iya. kayak gitu. Verifikasi, selain verifikasi juga ya pastikan juga bahwa aplikasi itu juga menggunakan versi terakhir selalu gitu ya. Ya. Oke, nah seru banget nih. Di sini sudah ada yang bertanya nih melalui WhatsApp. Dia bilang seperti ini. Salam dari Binjai. Binjai. Weh, dari Binjai ini. Kampungnya Mas Dudan ini Binjai. Aduh. Binjai itu di Jawa Tengah kan ya? Bukan ya? Jangan-jangan nih masih satu kampung nih ya. Dia bilang, salam dari Binjai. Oke. Halo, saya Yusuf mau nanya, kenapa belum ada versi iOS atau di iPhone ya? Terima kasih banyak. Wis, Nih, iOS. boleh langsung dijawab Oke. nih sama Baik Master. untuk Abang Yusuf yang ada di Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Oke. Nah, jadi kenapa belum ada iOS ya gitu ya? Ya. Jadi memang sebenarnya untuk jadi sebagai gini, ketika kita melakukan ceritanya apa namanya? Kalau orang IT itu bilang itu deploy aplikasi ya. Jadi memberikan aplikasi ke dalam platform maupun mau Google maupun mungkin platform yang lain juga seperti kayak Apple gitu ya dengan App Store-nya, Yeah. Google dengan Play Play Store-nya. Store, ya. Nah, kan kayak kita instansi pemerintah gitu ya, Kalisa ya. Nah, jadi kita tuh memang sebenarnya beberapa legal aspek yang harus kita berikan kepada mereka kaitannya dengan verifikasi company yang didaftarkan di dalam Play Store ataupun App Store. Nah, untuk Google itu ya, verifikasinya mungkin tidak seketat yang Di App Store ya, di yang Apple ya, di iOS. Nah, sebenarnya kita itu sudah berproses, cuman memang masih belum selesai gitu ya, legal aspeknya legal masih ada aspeknya beberapa belum. yang Iya, harus kita penuhi dulu. kita lengkapi sehingga Iya. sampai saat ini kita tuh belum melakukan deployment aplikasi official di Apple iOS ya, Ya, dalam iOS. sistem iOS. Iya. Nah, kenapa sebenarnya kok nggak pakai yang lain aja atau seperti apa? Kita tidak bisa karena aplikasi pemutakhiran PK24 ini konten di dalamnya itu ada informasi data pribadi. Betul. Gitu. Nah, Iya. sehingga kita itu memang benar-benar menggunakan harus menggunakan akun official pemerintah Iya. yang sekarang ini masih kita proses di Proses Apple-nya. ya. Tambah makan kali ya itu memang kalau
berkaca dari tahun-tahun sebelumnya itu kan memang profil dari kader-kader pendata itu kan memang banyaknya itu menggunakan Android sebenarnya ya. Salah satunya yaitu kan ada di software requirement-nya itu seperti itu. 98,9%. Ya, makanya itu memang cukup sedikit iOS. Kenapa kita nggak pertimbangkan kita ini ya? Yang keduanya memang tadi itu akun itu minimal akun corporate, karena data yang akan diolah, akan diinput di aplikasi itu ada data-data sensitif ya. Ada Betul. NIK, mungkin ada tentang kesehatan, itu oleh si Apple itu dianggap sebagai kredensial data gitu kan. Jadi itu harus corporate akun gitu, kayak gitu sih Mbak Lisa. Nah gitu ya, ini Pak Yusuf dari Binjai boleh langsung ini ya, sudah langsung tercerahkan nih kenapa belum ada di iOS atau iPhone, karena ada beberapa pertimbangannya seperti itu. Wah, nih udah nggak kerasa ya, udah di hampir penghujung acara. Wah, Cepet sekali kan. Cepet banget, kayaknya cepet banget. sejam Ini tuh nggak kecepatan cukup ini. ya. Kecepatan ini kayaknya besok Laptik perlu Sama ngadain kayak gini ya, mungkin Laptik sama kayak ini. ya 6 jam kali ya kita. Iya. Langsung Jadi, ya nonstop. Iya, benar. Karena seru memang kalau membahas seperti Nanti itu, langsung seru. trending pertama nggak sih? Seru banget. Bener keren. Nah dari Kak Zudan dan Kak Fajar nih, ada closing statement atau pesan-pesan untuk Sobat B khususnya Datiners nggak nih terkait apa-apa yang saja yang sudah kita bahas selama 1 jam ini? Baik. Mungkin kalau kita tuh bukan lebih kayak pesan ya, tapi kita lebih apa ya? Pokoknya teman-teman Datiners maupun teman-teman semua yang menyaksikan, lagi mendengarkan di radio nih podcast yang keren ini nih, agar selalu tetap semangat terutama dalam pemutakhiran PK24 ini ya kan. Apapun tantangan yang dihadapi, kita pokoknya harus selalu semangat, maju terus, solid, kompak gitu kan. Nah, jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan yang penting ya kan. Kalau kita itu nggak jaga kesehatan tuh kayaknya kan percuma ya, benar nggak? Betul. Kalau dari Mas Zudan gimana Mas Zudan? Kalau dari saya, apa yang dikatakan Pak Fajar itu semuanya benar. Iya. Jadi tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah dengan tantangan-tantangan dan jatuh bangunnya kita di PK dari 2021 itu, terima kasih masih menjadi Datiners gitu ya. Tetap mau semangat mengawal PK24 PK ini sampai selesai gitu ya. Support mereka, dukungan mereka itu menjadi energi, bukan hanya energi tambahan tapi menjadi energi utama. Waduh, jadi kami bener tetap banget. semangat nih di Tekda tuh. Kalau teman-teman kalau Datiners itu semangat, kami tuh bisa lebih semangat karena Benar. itu kompornya gitu ya, itu bahan bakarnya kami untuk tetap terus improve gitu ya, Kang Fajar ya. Jadi kita pun juga yang di pusat tetap jalan beriringan gitu ya. Betul. Benar Apalagi banget di Laptik sih. ini. Ya, semangat para kader pendata semuanya. Dan juga terima kasih kepada Kak Fajar dan Kak Zudan nih atas sharing-sharing terkait aplikasi pemutakhiran PK24. Dan juga terima kasih kepada Sobat B sudah menemani Akurasi episode kali ini. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media Instagram kami, PPDS Ditlaptik @ditlaptikKKBN, dan juga kita akan kembali di episode Akurasi selanjutnya yang pembahasannya lebih menarik. Sampai jumpa dan salam akurasi. Jangan lupa ikuti informasi keren melalui WhatsApp channelnya, Instagram Berencana Radio, Facebook, dan juga TikTok. Dan buat yang mau nonton acara kita juga bisa kunjungi YouTube-nya Bi Radio Indonesia. Dengerin terus Bi Radio untuk informasi dan lagu keren 24 jam tanpa jeda. Sampai jumpa.